Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi atau cerita imajinasi ya. Pernahkah kamu melamun? Oke, sebelum melamun jadi kita bahas dulu ya cerita fantasi itu apa. Nah, cerita fantasi adalah cerita yang terdapat unsur magis, misteri, kesaktian, atau hal supranatural yang lain. Cerita fantasi memberdayakan percampuran latar cerita dengan memfantasikan latar masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi cerita fantasi itu cerita yang banyak hal-hal yang di luar nalar deh gitu. Jadi di luar pemikiran kita. Misalnya ada kuda terbang. Oh iya, ngomong-ngomong soal fantasi itu terbagi jadi dua loh. Yang pertama fantasi aktif, dan yang kedua fantasi pasif. Nah, fantasi yang aktif ini dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Jadi misalnya itu seorang perancang, pelukis, atau penulis. Ini kan mereka tuh berimajinasi ya. Tetapi imajinasinya itu kan berdasarkan kemauannya mereka dan dituangkan dalam suatu bentuk karya. Lalu ada juga nih, fantasi yang pasif. Jadi fantasi yang pasif itu adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Nah, ini contohnya yang tadi itu, melamun. Lalu ada 4 nih ciri umum teks narasi. Yang pertama ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam cerita. Seperti yang kita tahu ya, alur ini ada 3. Yang pertama, alur maju, lalu alur mundur, dan yang terakhir, alur campuran. Jadi kalau alur maju itu ya seperti kita sedang bercerita pada biasanya. Dari waktu sekarang, lalu berlanjut pada hari-hari yang berikutnya, pada waktu-waktu yang berikutnya. Tetapi kalau alur mundur itu biasanya menceritakan kisah masa lalu. Jadi bagaimana sih kita itu bisa menjadi sekarang ini, menceritakan kejadian di masa lalu. Nah, bedanya dengan alur campuran itu walaupun ia menceritakan masa lalu, tetapi ada kejadian yang masih dilakukan sekarang hingga masa-masa berikutnya. Jadi kejadian di masa lalunya itu hanya sebagai cerita-cerita saja yang mendukung kejadiannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu ada tokoh dan watak nih. Tokoh dan watak ini pasti ada di dalam sebuah cerita. Nah, kita harus ingat kata kuncinya itu, siapa sih yang terlibat dalam cerita dan bagaimanakah sifatnya. Jadi watak itu sifat, sikap, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada tema. Nah, tema ini ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Ini pasti kalian sudah paham. Tema itu jadi seperti inti dari ceritanya. Lalu ada amanat. Nah, biasanya penulis cerita itu atau pengarang itu ya, ia memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca agar pembacanya menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, kalau tadi adalah ciri umum teks narasi, sekarang ada lagi nih, ciri umum teks cerita fantasi. Ini ada 6, banyak sekali ya. Tapi ini intinya sedikit kok. Yang pertama itu ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Jadi kalau kalian mau menulis tentang, lagi-lagi tentang kuda terbang ya, boleh. Mau menulis mengenai orang yang bisa berjalan di udara, boleh. Karena ciri umum teks fantasi itu memiliki keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Lalu ide ceritanya itu terbuka terhadap daya hayal penulis. Jadi kalian mau menulis cerita tentang apapun itu boleh, karena tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Misalnya kalau di kehidupan nyata manusia cuma bisa lari berapa kilo per jam ya. Nah, bisa kalian mau buat nih, manusia itu bisa dengan mudahnya pergi ke luar negeri hanya dengan mengedipkan mata, boleh.
Kemudian biasanya menggunakan berbagai latar. Nah, latarnya ini banyak. Gak hanya di Indonesia, tidak hanya di Bandung, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Los Angeles, tidak hanya di Kuwait. Ini dimanapun, kalian bisa membuat latar yang mungkin hanya ada di cerita kalian, boleh. Nah, ternyata cerita fantasi ini memiliki tokoh yang unik-unik atau memiliki kesaktian. Misalnya ada orang yang kebal ditusuk gitu loh. Kalian boleh nulis itu. Atau kalian mau menulis cerita mengenai orang yang mengeluarkan uang dari air matanya, boleh. Nah, semua itu bisa terjadi karena cerita fantasi itu bersifat fiksi, jadi karangan, rekaan. Jadi terserah deh kalian mau menulisnya seperti apa, mau membuatnya seperti apa, itu bebas karena semuanya fiksi. Dan yang terakhir ya, penggunaan bahasanya itu biasanya menggunakan kata-kata yang cukup menonjol dan menggunakan kata-kata yang ekspresif. Bisa juga menggunakan percakapan yang bukan formal. Pokoknya semua bahasanya itu terserah kalian deh. Mau menggunakan kata-kata yang sekarang ini lagi tenar, boleh. Mau menggunakan bahasa sendiri yang kalian ciptakan, boleh. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa yang kalian ciptakan, bagaimana pembaca dapat mengerti ya? Kita lanjut membahas jenis-jenis cerita fantasi ya. Yang pertama berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada cerita fantasi total, yaitu semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi kalian itu benar-benar menciptakan dunia yang baru, latar yang baru, itu disebut cerita fantasi total. Tapi ada juga nih cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang menggunakan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata atau menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata. Misalnya kalian tetap sih mau buat latarnya itu di Bandung, tapi kalian itu membuat ada seseorang di Bandung yang bisa mengeluarkan listrik dari tangannya. Menarik ya? Kemudian ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita, yaitu ada yang latar ceritanya sezaman dan ada yang lintas waktu. Latar yang sezaman ini yaitu kita masih menggunakan latar di satu masa. Misalnya kita nyeritain tahun 2010 aja gitu, atau 2050 aja gitu. Nah, beda lagi dengan latar yang lintas waktu. Jadi kalau di lintas waktu ini kalian bisa menggunakan beberapa waktu sekaligus. Kalau kalian pernah nonton SpongeBob, pasti kalian ingat ada cerita waktu SpongeBob sama Patrick itu dia pergi ke zaman prasejarah. Tetapi pada awal episodenya itu mereka itu kan sebenarnya ada di masa sekarang. Nah, ketika mereka mendapatkan alat tertentu, akhirnya mereka bisa pindah ke masa lalu. Nah, ini berarti dalam cerita itu, dalam episode itu, mereka menggunakan latar lintas waktu. Strukturnya seperti apa? Nah, cerita fantasi ini strukturnya ya dimulai dengan mengenalkan tokoh, lalu kemudian terjadi konflik ya. Ya biasalah cerita kan terus maju, akhirnya kan menciptakan konflik tertentu. Dan yang terakhir itu pasti ada penyelesaian dari konfliknya tersebut. Nah, bicara tentang struktur, kita juga pasti bicara tentang alur cerita. Ini contoh beberapa alur cerita yang bisa digunakan oleh kalian ya. Atau kalian mau membuat alur cerita sendiri juga boleh. Nah, di sini yang contoh pertama ini alurnya lengkap ya, dimulai dari pengenalan, terus rangkaian kejadian, dan akhirnya ada klimaks ya. Jadi puncak ceritanya itu gitu. Di situ konfliknya menjadi pecah ya, di titik klimaks itu. Dan akhirnya mereka berakhir di resolusi, di penyelesaian masalah. Nah, kalau di contoh yang kedua, ini nggak ada pengenalannya. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam suatu peristiwa yang membawa mereka ke suatu masalah. Jadi perbedaannya itu kalau di contoh pertama mereka itu masih ada pengenalan atau cerita-cerita yang jauh lebih santai. Tapi kalau di contoh yang kedua, itu tokohnya tiba-tiba masuk ke suatu kejadian, ke suatu permasalahan. Jadi
tidak ada waktu untuk memperkenalkan diri atau lain sebagainya, ya. Nah, lalu ada contoh yang ketiga nih. Tapi, menurut kamu contoh ini kayak gimana ya akhirnya? Ya, terima kasih ya telah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.